Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal Hawari, nomor mahasiswa 318101273. Kelas PPD, jurusan Pengelolaan Perhotelan. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Eksperimen tentang pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kualitas pembuatan roti burger. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Roti burger merupakan roti yang terbuat dari tepung terigu protein tinggi, yeast, gula, bread improper, garam, mentega, susu bubuk, air, dan biasanya dengan tambahan biji wijen. Roti burger digunakan pertama kali sebagai sajian sandwich atau lebih dikenal dengan nama hamburger. Bahan dasar utama dalam pembuatan roti burger adalah tepung terigu yang berasal dari gandum putih. Tepung terigu sebagai bahan utama pembuatan roti burger digunakan untuk menghasilkan protein yang disebut gluten. Gluten dihasilkan dari pembuatan enzim pada tepung. Gluten bersifat lengket dan membentuk lembaran seperti karet pada adonan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap terigu, perlu dicari sumber tepung dari bahan baku lokal seperti berasal dari umbi-umbian. Salah satu umbi-umbian tersebut adalah ubi jalar ungu untuk diolah menjadi tepung ubi jalar ungu. Tepung ubi jalar ungu mempunyai kadar abu dan kadar serat yang lebih tinggi, serta kandungan karbohidrat dan kalori yang hampir setara dengan tepung terigu. Hal ini mendukung pemanfaatan tepung ubi jalar ungu sebagai alternatif sumber karbohidrat yang dapat disubstitusikan pada produk terigu dan turunannya yang bernilai tambah bagi kesehatan. Roti burger merupakan salah satu produk turunan dari terigu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu yang mungkin bisa disubstitusikan pada pengolahan roti burger yaitu tepung ubi ungu. Selain untuk variasi, pengolahan tepung ubi ungu akan memberikan warna khas ungu pada roti burger tersebut dan mempengaruhi kualitas rasa yang berbeda dari roti burger biasa serta juga akan menambah nilai gizi roti burger. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Eksperimen tentang pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kualitas pembuatan burger. Rumusan masalah. 1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas produk roti burger ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. 2. Pada beberapa persen komposisi roti burger yang memiliki kualitas terbaik. Tujuan penelitian. Eksperimen dengan tujuan eksperimen tentang pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kualitas pembuatan roti burger memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas produk roti burger menggunakan 75% tepung ubi ungu dan 25% tepung terigu. 2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas produk roti burger menggunakan 65% tepung ubi ungu dan 35% tepung terigu. 3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas produk roti burger menggunakan 50% tepung ubi ungu dan 50% tepung terigu. 4. Untuk mengetahui bagaimana kualitas produk roti burger menggunakan 75% tepung terigu dan 25% tepung ubi ungu. 5. Untuk mengetahui bagaimana kualitas produk roti burger menggunakan 65% tepung terigu dan 35% tepung ubi ungu. Manfaat penelitian. Hasil pembuatan roti burger dengan menggunakan tepung ubi ungu diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu pertama, bagi akademik, menyajikan data mengenai eksperimen tentang pengaruh substitusi tepung ubi ungu terhadap kualitas pembuatan roti burger. 2. Bagi industri, memberikan data hasil penelitian lebih lanjut produk tepung ubi ungu. Adanya roti burger ubi ungu ini diharapkan industri dapat memperbanyak produksi tepung ubi ungu.
Tiga, bagi pemerintah. Dapat menjadi salah satu produk diversifikasi pangan dari komunitas umbi-umbian dalam hal ubi ungu. 4. Yaitu bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat khususnya penggemar burger memberikan inovasi baru berbahan dasar bahan lokal yaitu ubi ungu. Bab 2. Landasan teori. A. Landasan teori. 1. Tinjauan umum tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti dan biskuit. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum atau Triticum stipum yang digiling. Gandum digolongkan berdasarkan kekuatan warna butirannya. Gandum dibagi menjadi 7 kelas yaitu red sharing, durum, durum merah, hard red winter, soft red winter, putih, dan campuran. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari biji gandum yang dihaluskan. Di pasaran dijual beberapa jenis tepung terigu. Jenis pertama adalah tepung terigu rendah atau soft wheat. Tepung ini mengandung protein gluten antara 8-9%. Tepung terigu rendah protein memiliki kandungan protein yang rendah, cocok untuk membuat adonan kue kering. Dalam pembuatan roti, tepung yang digunakan adalah hard flour atau tepung kuat karena memiliki kandungan gluten yang tinggi. Gluten berfungsi untuk penyangga udara yang terbentuk oleh aktivitas yeast dan sebagai penopang dan struktur kerangka roti. Berikut adalah beberapa unsur gizi beserta kandungannya. Pertama yaitu unsur gizi. Kadarnya 100 gram. Energi 335 kalori, protein 99,0 G, lemak 1,5 gram, karbohidrat 77,2 gram, kalsium 22 mg, fosfat 150 mg, besi 1,3 mg, vitamin A 0,0 SI, vitamin B 0,12 mg, vitamin C 0 mg, air 11,8 gram. 1. Tentang tepung ubi ungu. A. Ubi ungu. Ubi jalar ungu atau Ipomoea batatas par aimuraski biasa disebut Ipomoea batatas karena memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna ungu kehitaman atau ungu pekat. Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Ubi jalar ungu menjadi sumber vitamin C dan beta-karoten atau provitamin A yang sangat baik. Kandungan beta-karoten ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan ubi jalar kuning. Selain vitamin C, beta-karoten dan vitamin A, komponen yang terpenting adalah kandungan antosianin. Ubi jalar ungu memiliki serat pangan atau dietary fiber, mineral, vitamin, dan antioksidan yang cukup tinggi. Senyawa pektin, hemiselulosa, dan selulosa merupakan serat pangan yang terdapat pada ubi jalar dan berperan dalam menentukan nilai gizinya. Serat pangan merupakan polisakarida yang tidak dapat tercerna dan serap dalam usus halus sehingga akan terfermentasi dalam usus besar. Ubi jalar mengandung banyak karbohidrat yaitu berkisar antara 75-90% yang terdiri pati 60-80%, gula 4-30%, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Pigmen warna ungu bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam tubuh yang menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung serat pangan alami yang tinggi, prebiotik. Kandungan lainnya dalam ubi jalar ungu adalah
beta keroten. Hormon ini merupakan antioksidan bagi sel sistem saraf, berperan dalam pembentukan hormon endokrin. Kurangnya melatonin akan menyebabkan gangguan tidur dan penurunan daya ingat, dan menurunnya hormon endokrin yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. B. Tepung ubi ungu. Pengolahan ubi jalar ungu menjadi tepung merupakan salah satu cara untuk menyimpan dan mengawetkan ubi jalar ungu. Tepung ubi jalar ungu merupakan hancuran dari ubi jalar yang dihilangkan sebagai kadar airnya, sekitar 7%. Tepung ubi jalar ungu merupakan penumpukan atau chip atau irisan ubi jalar kering. Tepung ubi jalar ungu memiliki bentuk seperti tepung biasa dan berwarna ungu keputihan. Namun, setelah terkena air, warnanya menjadi ungu tua. Ubi jalar ungu yang dijadikan tepung juga akan lebih mudah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan maupun non-pangan. Tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan gula yang cukup tinggi sehingga dalam pembuatan produk berbahan baku tepung, ubi jalar ungu dapat mengurangi penggunaan gula sebesar 20%. Tepung ubi ungu merupakan produk baru ubi jalar setengah jadi yang pembuatan tepung yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri makanan serta berdaya simpan lebih lama. Pembuatan tepung ubi ungu secara konvensional yaitu chip kering yang dibuat dengan proses penggilingan dan pengayakan. 2. Tinjauan pembuatan roti burger. Tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti dan biskuit. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum atau Triticum sativum yang digiling. Yang kedua yaitu air. Air merupakan komponen terpenting dalam proses pembuatan roti karena hanya dengan air dimungkinkan terjadi suatu adonan. Air juga dapat mempengaruhi penampilan, tekstur serta cita rasa makanan. Selanjutnya yaitu yeast. Ragi merupakan bahan terpenting untuk pembuatan roti. Penggunaan ragi akan menentukan hasil dari roti. Ragi juga dapat memberikan aroma dan membuat adonan elastis dan lekat sehingga roti memiliki aroma yang khas. Selanjutnya yaitu gula. Gula yang biasa digunakan adalah gula pasir. Fungsi gula pasir adalah untuk memberi rasa manis sebagian makanan dari yeast agar dapat berkembang. Lemak. Lemak adalah bahan yang sangat penting dalam pembuatan produk patisserie. Lemak pada roti berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi. Penambahan rasa memperkuat jaringan gluten tepung, melembabkan adonan dan menghambat pembusukan. Susu yang digunakan adalah susu berbentuk bubuk karena memiliki fungsi nilai gizi dan membangkitkan rasa serta aroma. Yang terakhir yaitu telur. Telur merupakan salah satu bahan penting untuk dapat membuat kue atau roti yang baik. Baik buruknya telur dapat mempengaruhi kualitas roti. Di bawah ini adalah kerangka pikir tepung ubi jalar ungu. Selanjutnya yaitu roti burger menuju metode pengukuran, pencampuran, pemanggangan. Selanjutnya ke bawah yaitu kualitas roti burger. Selanjutnya uji indrawi, rasa, aroma, tekstur serta warna. Penelitian terdahulu. Pada penelitian pembuatan produk mie basah yang dilakukan oleh Ratna Windadari 2016, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember dengan judul Substitusi tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu pada pembuatan mie basah.
Berdasarkan hasil penelitian dirancang dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan tepung ubi jalar ungu dan tepung tempe. Dan tahap kedua adalah pembuatan mie basah pada berbagai formulasi tepung yang berbeda. Formulasi mie basah dibuat dengan rasio terigu dan tepung ubi jalar ungu yaitu 70%, 20%, 50%, 40%, 30%, 60%, dan 10% bagi 80%. Konsentrasi tepung tempe yang ditambahkan yaitu 10%. Setiap formulasi dilakukan pengamatan organoleptik dan fisik. Kemudian satu produk mie basah yang disukai dilakukan uji karakteristik kimia. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan hasil pengamatan ditampilkan dalam bentuk tabel dan histogram. Formulasi yang disukai oleh panelis adalah 70% 70% terigu, 20% tepung ubi ungu. Karakteristik organoleptik mie basah dengan formula 70% tepung terigu, 20% berbanding 20% memiliki nilai kesukaan warna 2,97 atau agak suka. Kesukaan aroma 3,00 agak suka, kesukaan rasa 3,13 agak suka, kesukaan elastisitas 3,0,3 agak suka. Nilai daya rehidrasi mie basah tersebut 130,63%. Waktu pemasakan 170,0 detik. Ligness 40,15, 17,74, Hu 359,69. Karakteristik kimia mie basah tersebut memiliki kadar air sebesar 64,77%, kadar abu 2,42%, kadar lemak 8,78%, kadar protein 15,03%, kadar karbohidrat 9,00%, dan aktivitas antioksidan sebesar 10,48%. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan di daerah kos atau rumah penulis dan di lingkungan STP AMTA Yogyakarta. C yaitu populasi dan sampel. Sugiono 2015 61 menerangkan populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti akan melakukan eksperimen dan penelitian di daerah kos penulis dan di STP AMTA Yogyakarta. Jadi populasinya yaitu lingkungan terdekat dan mahasiswa STP AMTA Yogyakarta. Jadwal penelitian. Penelitian direncanakan akan dilakukan di waktu luang seperti setelah libur semester dan pada hari-hari senggang lainnya. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka penulis ambil pertama itu Kumalaningsih Sri 2016, antioksidan alami, pengangkat radikal bebas, Surabaya, Trubus Agnesia. Selanjutnya itu Mott Josh 2016, Get American Burger Book, How to Make Authentic Regional Hamburger at Home, New York Abraham Books. Selanjutnya yaitu Mujanto, Edi Setio, dan Yulanti tahun 2014, membuat aneka roti, penebar swadaya, Jakarta. Nasir 2011, metode penelitian, Jakarta, Galia, Indonesia. Selanjutnya itu pendidikan boga busana 2009, bahan ajar
Patiseri Yogyakarta, Fakultas Teknik UNY. Selanjutnya itu Sarwono 2005, Ubi Jalal Jakarta, Penebar Swadaya. Yang terakhir yaitu Hamidah Siti tahun 2008 dengan judul Job Sheet Patisserie Yogyakarta, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi proposal ini, mohon dimaafkan. Sekian, mohon maaf. Allahumma bil hadi ila sabil rasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.